Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Selamat datang di channel Imam Roy Malik. Bisa dipanggil Bang sama teman-teman, Bang Imam, Bang Roy, terserah. Saya masih belum punya nama julukan untuk para subscriber ya. Kalau ada saran silakan komen aja ya. Bagusnya dipanggil apa nih buat teman-teman. Intinya di sini saya Imam Roy Malik suka sekali sharing atau cerita ataupun membahas hal apapun tentang pengembangan diri, investasi, keuangan, hubungan mungkin relationship. Intinya ilmu-ilmu kehidupan lah ya, yang mungkin nggak diajarkan di sekolahan, tapi kalian akan dapat ilmu itu di sini. Dan sekarang saya akan sharing tentang satu ilmu, satu keilmuan mungkin yang sangat berpengaruh di hidup saya. Karena ilmu ini, yang saya tahu ini hampir kehidupan saya berubah 90% sampai 100%. Ilmu apakah itu? Ini ilmu yang penting banget sih, serius. Yaitu ilmu tentang stoikisme atau filsafat stoikisme. Stoik biasa dipanggil orang-orang stoa atau yang apapun itu. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar istilah filsafat, jangan anti dulu ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan seminimal mungkin atau segampang mungkin bagi orang-orang yang merasa awam dalam hal pemikiran, logika, dan lain sebagainya gitu. Semoga teman-teman juga bisa dapat dan suka dengan cara penjelasan saya yang saya coba untuk seringan mungkin. Oke, mungkin bisa saya awali dengan kenapa stoikisme itu penting. Stoikisme itu ilmu yang mempelajari tentang cara kita, menurut saya nih ya, cara kita berperilaku atau memberikan tanggapan terhadap apapun itu yang ada di kehidupan kita. Semua orang pasti di kehidupannya memiliki hal yang baik dan buruk gitu. Atau ya pastilah ya ada masalah atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tanggapan kita dalam bersikap seperti kita harus marah, emosi, sabar atau apapun itu belum sampai kita untuk bersikap, menunjukkan sikap marah kita, emosi kita. Ketika kita diam pun kita telah memberikan sikap terhadap suatu tersebut, kejadian tersebut gitu. Kita sudah bersikap. Dan itu sangat penting untuk menjadikan bahwa apakah kita bahagia dalam menjalani hari-hari kita. Apakah kita akan susah atau mungkin sumpek lah ya bahasa Jawanya itu dalam menjalani hari-hari kita gitu. Saya disclaimer dulu, kalau di sini saya nggak akan membahas atau isi materi prinsip stoikisme secara luas. Saya di sini hanya membahas point of view dari saya sendiri dan apa dampaknya di kehidupan saya sendiri. Sehingga mungkin buat teman-teman juga akhirnya bisa mendapatkan manfaat yang sama nantinya ketika sudah belajar tentang stoikisme. Bisa diawali dengan nonton konten saya ini, video saya ini ya kan. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman sangat saya sarankan untuk membaca buku namanya Filosofi Teras. Karya, lali aku cuk, karya siapa ya? Henry Manampiring, nah itu. Karya Henry Manampiring. Jadi teman-teman bisa beli di Gramedia atau dimanapun. Bukunya namanya Filosofi Teras gitu, sebagai awalan. Tapi juga ada buku-buku lain yang bercerita tentang tokoh masing-masing seperti Socrates, Marcus Aurelius, Aristoteles, dan lain sebagainya. Saya berharap dengan teman-teman nonton video ini, teman-teman akan menemukan jawaban tentang hidup atau mungkin menemukan arti dari kebahagiaan dan tujuan dari kenapa teman-teman untuk bisa bahagia itu nggak perlu hal yang luar biasa sih gitu. Dari kesederhanaan dan dari apa adanya kita menjalani hidup, kita tetap bisa menemukan arti kebahagiaan tersebut. Kita langsung mulai ke inti ya dari stoikisme. Saya nggak akan cerita sejarah dari awal banget kenapa stoik itu ada, tapi secara singkat kata stoik itu sendiri teras gitu. Stoik itu artinya teras gitu. Kenapa teras? Karena di zaman dahulu orang-orang kaum stoa atau kaum stoik ini di zaman Yunani dulu itu suka ngumpul di teras sebuah aula dan mereka saling bertukar pendapat lalu berpikir untuk mereka akhirnya mencetuskan atau menjadikan sebuah keilmuan ini yaitu stoikisme gitu. Jadi ini adalah orang-orang dahulu dari zaman Yunani kuno sama-sama memiliki pandangan yang sama tentang alam semesta dan juga kita sebagai manusia gitu. Para tokoh utamanya itu terdiri dari berbagai macam lapisan kehidupan gitu. Ada yang jadi budak, ada yang pengusaha, sampai ada yang menjadi kaisar di sebuah negara. Zaman dahulu ya, zaman Yunani. Itu mengartikan bahwa sebenarnya paham stoikisme ini bisa diterapkan oleh lapisan manapun, mulai dari orang biasa, pengangguran, karyawan, sampai orang-orang petinggi sebuah bisnis dan juga siapapun itu bisa untuk menerapkan prinsip stoikisme ini. Ditambah lagi sangat cocok juga diterapkan di era sekarang, sampai kapanpun saya rasa akan tetap relevan dan cocok prinsip ini diterapkan
di kehidupan kita masing-masing. Oke, langsung aja ke materinya. Sebenarnya ada banyak materi yang dibahas di stoikisme, tapi saya concern untuk bahas dua tema utama aja, dua bab utama dari pemahaman prinsip stoikisme ini. Yang pertama adalah tentang nature, nature itu loh, alam ya kan. Tapi alam yang dimaksud ini tuh bukan alam tumbuhan atau hutan ya. Alam di sini yang dimaksud adalah alam semesta atau apapun itu yang berhubungan dengan alam semesta, yaitu alam yang kita tinggali sekarang gitu. Apapun itu. Kenapa kok alam itu penting? Awalnya gini, di zaman Yunani kuno dulu ya kan, menurut literasi beberapa yang saya baca, itu memang, terutama saya juga seorang muslim ya, itu memang belum ditemukan atau belum diturunkan seorang nabi di zaman dahulu itu. Jadi para orang Yunani dulu, para orang Stoik berprinsip bahwa kejadian alam itu bergerak sesuai apa adanya atau berjalan sesuai apapun keadaannya gitu. Seperti daun yang gugur ya karena daun itu gugur gitu. Seperti mungkin kita jalan gitu ya, terus kesandung batu ya karena memang kesandung batu gitu. Ya memang ada batunya di situ, kita bisa kesandung gitu. Segala sesuatu di kehidupan ini tuh bergerak sesuai apa adanya gitu. Di Islam ya kita kan mungkin percaya kalau segala sesuatu ini kehendaknya Tuhan gitu, kun fayakun, apa yang sudah ditakdirkan ya sesuai itu gitu, apa adanya itu gitu. Sebenarnya mirip-mirip lah prinsipnya gitu. Di pondasi ini saja itu menurut saya sudah sangat kuat gitu, memberikan alasan kepada kita bahwa ya sudah gitu. Kadang kita kan juga sering kecewa sama keadaan, kadang kita juga sering mengeluh karena sesuatu gitu. Seperti contohnya ya yang di dekat dengan kehidupan kita lah ya. Kayak misal kita kecewa sama orang tua kita kecewa sama tetangga kita gitu, dibanding-bandingin sama anak tetangga gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kita akhirnya bisa tahu bahwa ya sudah gitu, maksudnya orang tua kita ya orang tua gitu. Pemikiran mereka ya pemikiran mereka gitu. Omongan dia yang seperti itu ya memang terlepas dari omongannya yang seperti itu. Ya sudah, dia ngomong seperti itu gitu. Tapi kitanya bisa menanggapi apa tentang omongan tersebut. Kitanya bisa bertingkah laku apa tentang omongan tersebut. Nah, ini nyambung sekali langsung dengan bab kedua yang sangat penting juga, yaitu tentang dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini adalah sebuah paham subbab ya dari stoikisme juga, suatu concern atau tiang utamanya stoik yang berpikir bahwa segala sesuatu itu terbagi atas dua hal. Oke, sekali lagi ya, segala sesuatu terbagi atas dua hal, yaitu segala sesuatu yang bisa kita kendalikan dan segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, saya ulangi lagi ya, segala sesuatu apapun itu keadaan yang kita alami itu dibagi menjadi dua hal, yaitu segala sesuatu yang bisa kita kendalikan dan segala sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Kembali lagi ke kasus seperti orang tua kita atau tetangga kita atau siapapun yang mengomentari hidup kita, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi ya sudah, kalau memang tetangga mau bilang kita ternyata anaknya pengangguran atau apa gitu, ya sudah, ya gimana lagi, itu omongan itu atau sesuatu yang kita dengar itu ya memang keluar dari mulut mereka gitu. Tapi ada hal lagi yang bisa kita kendalikan, yaitu tentang diri kita sendiri gitu, emosi kita sendiri. Kita mau menerimanya atau kita mau mencuekinya atau kita mungkin menanggapinya tapi dengan cara yang baik, atau kita justru malah menyimpannya dalam hati sampai itu menjadi amarah kita sendiri dan malah kita stres atau malah kita berpikir yang aneh-aneh gitu, yang nggak keren lah ya intinya pemikiran itu gitu. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan itu memiliki cakupan yang luas. Bahkan di dalam stoik itu sendiri memiliki pemikiran bahwa misal kita gagal dalam sebuah bisnis, itu adalah hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Ketika kita gagal dalam kuliah atau memiliki nilai yang buruk, itu nggak bisa kita kendalikan. Loh bang, kan nilai kita yang buruk kan karena kita nggak belajar gitu. Bisnis kita yang gagal kan karena kita juga nggak pintar ngatur keuangan usaha atau lain sebagainya. Benar, iya memang seperti itu gitu. Tapi perlu kalian sadari bahwa kita tidak dengan sadar atau kita tidak dengan ingin nilai kita buruk atau bisnis kita gagal. Seperti aku tak bikin bisnis tapi tak bikin gagal gitu. Kita kan nggak mikir seperti itu gitu. Terus kita mau kuliah misal, aku tak kuliah nilainya tak burukkan aja gitu. Kita kan nggak mikir seperti itu gitu. Meskipun ada begini ya orang yang terlanjur nggak suka sama kuliahnya gitu, tapi di luar itu gitu, kita nggak pernah ingin sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Oke ya, kita sepakat ya, kita selalu ingin dalam hidup kita yang bahagia aja. Tapi faktanya selalu ada masalah yang hadir dalam hidup kita, dan fokus dari stoikisme ini adalah memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang nggak bisa kita kendalikan.
Oke, mungkin dari sini saya harap teman-teman bisa sedikit paham ya tentang dikotomi kendali. Lalu saya biasanya memberikan sedikit contoh real atau mungkin yang sesuai dengan kehidupan kita sekarang, prinsip dikotomi kendali ini, di mana dari sebuah kasus atau suatu kejadian yang sama, tapi orang yang paham tentang stoikisme dan orang yang nggak paham stoikisme menanggapinya secara berbeda. Teman-teman juga bisa ikut untuk menjawab nantinya ya. Ini seperti kayak kuis singkat gitu. Katakanlah teman-teman adalah seorang karyawan yang baik, bekerja selama 3 tahun di sebuah perusahaan. Katakanlah perusahaan ABC ya kan. Teman-teman sudah sangat baik di perusahaan ini. Nggak pernah datang telat sekalipun dan nggak pernah mendapatkan rapor buruk dalam pekerjaan lah, dalam di kantor gitu ya. Suatu ketika teman-teman bangun kesiangan. Mungkin karena habis melekan lah ya, nonton sepak bola atau apa gitu. Bangun kesiangan gitu. Lalu teman-teman akhirnya buru-buru nih untuk berangkat ke kantor gitu. Seharusnya meskipun telat, meskipun bangun kesiangan, teman-teman bisa ngepres banget nih datang sampai kantor. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ban kalian bocor. Dan akhirnya teman-teman harus nambal ban dulu dong. Dan akhirnya tambah telat untuk sampai ke kantor gitu. Di kantor bos kalian marah-marah dong karena kalian telat. Kok bisa jam segini baru datang dan lain sebagainya. Dan kalian menundukkan kepala, menganggap bahwa memang itu salah kalian dan kalian akhirnya dipersilakan untuk kerja seperti biasa gitu. Menurut kalian dari kasus tersebut, kira-kira yang salah siapa? Kalian sendiri yang bangun kesiangan, salahnya Paku mungkin yang sudah membocorkan ban kalian, atau mungkin salah bos kalian yang marah-marah, atau mungkin gak memahami kalian padahal kalian sudah menjadi karyawan yang baik selama bertahun-tahun. Silakan dijawab dulu mungkin. Oke ya, saya jelaskan. Mungkin di beberapa dari kalian sudah ada yang mulai jawab ya, salah saya sendirilah, salah Paku lah gitu, atau salah bos lah gitu. Tapi di luar itu, jawaban kalian mewakili dari cara kalian sudah dewasa atau belum dalam berpikir atau dalam menghadapi suatu keadaan dalam kehidupan. Jika kalian menyalahkan diri kalian sendiri, itu nggak masalah. Itu juga bukan hal yang buruk karena memang kita sadar bahwa kitanya telat gitu, kitanya bangun kesiangan. Tapi pernahkah kalian mikir kalau misal kalian bangun kesiangan itu bukan kalian yang pingin gitu. Namanya juga tidur gitu loh. Kita nggak bisa kontrol. Mungkin sudah ada alarm atau apa gitu. Namanya bangun kesiangan ya kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Bukan hanya orang lain, kita juga nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Kita nggak pernah mikir semalam gitu ya. Untuk aku tak bangun kesiangan gitu. Aku tak bangun telat enggak, kita nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi kita sendiri juga terkadang nggak sepenuhnya salah gitu, tapi kita juga nggak sepenuhnya benar gitu. Lalu ketika kita menyalahkan Paku juga sama gitu. Mungkin kelihatan konyol ya kalau kita nyalahin Paku, kok bisa Paku disalahin? Kan Paku ya nancep gitu aja. Oke, pemikiran itu sudah benar. Tapi mungkin kalian ketika saat itu pas gitu ya, ketika ban kalian bocor, pasti kalian maki-maki ke Paku atau ke motor dan mobil kalian gitu. Kok bisa malah bocor atau apa gitu ya. Di situ kan emosi sama Paku, meskipun itu sesaat gitu loh. Lalu kalian juga kadang akan mikirnya mungkin kalian yang salah ya. Akhirnya ke bos kalian bilang kalau misal bos itu yang benar gitu. Tapi di sisi lain ketika kalian setelah dimarahi dan menganggap kalian memang salah, ketika kalian duduk dan bekerja seperti biasa gitu ya di kantor gitu, kalian mungkin akan sadar kalau bos kalian mungkin agak jahat sih ya. Padahal kita sudah selama bertahun-tahun kerja dengan baik, tapi kenapa dia bisa marah-marah. Lah, itulah pilihan-pilihan dalam kehidupan real ketika kalian menghadapi banyak masalah gitu. Apapun itu, mulai hal-hal kecil atau yang besar. Kalian akan sadar bahwa selalu ada opsi untuk memilih siapa yang perlu disalahkan, atau kita memilih opsi untuk ya biasa aja gitu. Kita berdamai dengan segala keadaan. Toh memang orang juga seperti itu gitu. Toh memang kita juga sebagai manusia bisa aja bangun kesiangan gitu. Toh juga namanya Paku mungkin ya Paku ya, kita nggak tahu gitu, bisa nyubles di ban siapa aja gitu. Kalaupun nggak kita, mungkin Paku itu akan nyubles di ban orang lain gitu. Terus bos kita juga ya udah, kita nggak bisa kontrol sikap dia untuk marah atau tidak ke kita gitu. Namanya juga orang lain gitu. Dan seluruh kehidupan kejadian di hidup kalian juga akan berpikir seperti itu gitu nantinya. Intinya dari pemikiran stoikisme ini gitu ya, kenapa sih ini sangat penting bagi saya dan bisa merubah hidup saya? Saya bisa berpikir untuk menemukan arti kebahagiaan hidup atau bisa hidup dengan tenang ketika paham prinsip ini, nature dan juga dikotomi kendali. Ketika kalian mungkin juga paham prinsip ini,
nantinya apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian akan menganggapnya ya sudah gitu. Kalian nggak akan fokus lagi ke masalah. Kalian katakanlah dihina teman-teman gitu ya, diejek karena kalian gendut mungkin ya, karena agak oversize gitu. Kalian akan mikir ya sudah gitu. Saya nggak bisa ngontrol omongan teman-teman gitu. Terus apa kita nggak boleh sakit hati? Boleh. Kita untuk kecewa boleh. Tapi ya sudah, untuk sesaat aja sih gitu. Nggak usah terlalu lama-lama. Seperti ketika ban kita kena paku tadi gitu. Itu adalah emosi sesaat gitu. Nggak apa-apa. Kita juga manusia yang punya perasaan itu. Tapi kemampuan kita atau kesadaran kita untuk menyimpan emosi itu secara lama, itu juga yang bikin kita akhirnya stres dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian mikirnya positif, misal ya sudah, kalau ingin berubah lebih baik, kalau kalian ingin pribadi yang lebih baik, misal diet atau apa, komitmen, ya nggak apa-apa. Kalaupun kalian bahagia dengan badan kalian yang mungkin agak gemuk itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalian akan menganggap hidup kalian itu ya santai-santai aja gitu. Karena masalah akan selalu ada, tapi kita memilih untuk memikirkannya terlalu lama atau memusingkannya atau menganggapnya hanya angin yang lalu, yang cuek aja gitu. Fokus terhadap diri kita sendiri dan kemampuan kita, itu adalah pilihan masing-masing gitu. Entah dibuat pusing atau dibuat santai atau dibuat happy-happy aja gitu, pilihan kita masing-masing. Makanya kebanyakan orang itu yang hidupnya stagnan atau mungkin teman-teman yang banyak sumpek gitu ya, masalah kecil dipikir terus, karena mereka mungkin ya itu nggak paham gitu siapa yang perlu disalahkan, siapa yang perlu dibenarkan dan lain sebagainya. Stoikisme sendiri ini hanya sebagian kecil ya pemahaman literasi dari stoikisme yang mungkin teman-teman untuk kulitnya lah ya bisa tahu gitu. Saya juga bikin video ini juga tanpa skrip, jadi apa aja yang ada di kepala saya bilang ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada diskusi atau apa yang perlu disampaikan di kolom komentar, silakan komentar aja. Nanti saya akan bisa bahas di video lain atau lebih jelas saya bahas di TikTok atau di Instagram saya ya, tentang apapun itu gitu. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari video ini dan juga sedikit pemahaman tentang prinsip stoikisme. Teman-teman juga bisa diskusi di kolom komentar. Kalau suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, bagikan ke teman-teman yang merasa dapat manfaat juga. Oke, sekian. Terima kasih, saya Mamre Malik. Opo yo? Sapaan terakhir. Aku nggak punya sapaan terakhir, guys. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.